Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu ke-13 setelah Trinitas, tanggal 11 September 2022, diambil dari Matius 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema Allah menghendaki pertobatan kita. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Pernah diceritakan katanya seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kuan ramai dan viral dibicarakan orang karena mencari anaknya yang hilang di awal 2015. Saat itu anaknya yang masih berusia 20 bulan tiba-tiba menghilang pada waktu bermain dengan sepupunya. Sejak saat itu, Seng Kuan terus mencari anaknya tanpa kenal lelah. Dia bertekad untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain di provinsi Guangdong. Dan yang membuat kita tersentuh adalah Seng Kuan mempunyai keterbatasan fisik. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana susahnya saat dia harus merangkak sambil membawa foto dan bertanya tentang anaknya menelusuri jalanan di seluruh kota. Apa yang mendorong Seng Kuan untuk melakukan itu semua? Tentu karena kasih yang sangat besar terhadap anaknya. Di Tiongkok ada banyak sindikat penjualan anak, dan dia tahu persis anaknya tidak mungkin bisa kembali kalau tidak dia mencarinya. Apakah Seng Kuan melakukan tindakan yang bodoh? Tentu saudaraku tidak. Sebagai sesama manusia, kita dapat memahami perasaannya bahwa pengorbanan Seng Kuan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah. Saudaraku, jika seorang manusia saja bisa melakukan pengorbanan seperti itu, apalagi Allah Bapa. Pada minggu ini kita akan belajar lewat firman Tuhan bahwa Allah sungguh merindu dan menghendaki pertobatan anak-anak yang terhilang. Sebagaimana tema khotbah kita, Allah menghendaki pertobatan kita. Itu mari kita perhatikan dan simak dengan baik. Yang pertama, Yesus mencari orang yang tersesat. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam perikop hari ini kita melihat bahwa Yesus mensejajarkan antara gembala dan bapanya, domba dan manusia. Yesus mensejajarkan kedua hal ini dengan tujuan agar para pendengarnya dapat memahami maksud dan ajarannya. Karena perumpamaan itu sangat familiar dengan situasi pendengarnya. Bapa sama seperti gembala yang baik yang selalu menjaga dan memelihara, membimbing dan mengarahkan dombanya kepada sumber air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Domba sama seperti manusia yang karena kebebasan yang diberikan kepadanya cenderung untuk melepaskan diri dari kumpulan atau kawanannya. Ia selalu berjuang untuk hidup sendiri tanpa mau kontrol dari orang lain. Dia mau bebas hidup untuk dirinya sendiri.
Cerita ini diawali dan dimulai dengan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Namun ketika gembala sedang menggembalakan domba-dombanya, ada 1 ekor domba yang hilang dari kawanan domba. Tidak disebutkan kenapa domba itu tersesat. Pertanyaan Yesus adalah, menurut murid-murid dan kita, apa yang harus dilakukan? Tentu sebagai gembala yang baik, orang tua yang baik, ia pasti akan taruh 99 domba di tempat yang aman. Kemudian gembala tersebut dan seharusnya juga kita akan kembali pergi untuk mencari yang satu ini. Inilah puncak perumpamaan ini, di mana gembala baik itu meninggalkan 99 ekor domba dan mencari 1 ekor domba yang hilang dan tersesat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa hilangnya 1 domba dalam perumpamaan di atas adalah peristiwa karena merupakan peralihan dari keadaan sempurna kepada keadaan yang tidak sempurna. Dan itu bukanlah soal jumlah 100 ekor, tetapi soal angka yang sempurna dan kemudian tidak sempurna. Jadi bukan harus 100, bisa 20, 80, 70 atau berapapun. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya tidak seorang pun dari anak-anak kecil atau orang berdosa dan yang menurut banyak orang tidak begitu penting ini hilang dan tersesat. Bandingkan ayat 14. Artinya Yesus benar-benar mencari dengan gigih dan mengasihi kepada mereka yang tersesat dan terhilang. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16 berbunyi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku, memang mencari mengandung makna usaha yang keras untuk menemukan dia kembali. Dan itu pasti didorong oleh kasih, yaitu keinginan agar tidak ada seorang pun yang akan binasa. Saudaraku, harus kita akui mencari harta, mencari nama, kuasa, mencari pacar, mencari ilmu, mencari hal-hal yang menarik perhatian kita di dunia ini, tentu sangat kita gemari dan usahakan. Berkorban tenaga, uang, pikiran, dan lain-lain akan kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan menjaga, bahkan mencari baik anggota keluarga kita, anak-anak kita yang tersesat, yang nakal-nakal, yang menjauh, yang tidak peduli dengan kita, yang bandel dan lain-lain. Bagaimana mencari jiwa-jiwa yang tersesat dari saudara-saudara kita, baik itu sahabat, teman, anggota gereja kita. Apakah ada hati kita tergerak dan rindu dengan sungguh-sungguh supaya mereka kembali dan bertobat? Jangan-jangan saudaraku, kita sungguh mengabaikan mereka dan tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap mereka. Mungkin yang timbul di dalam hati kita adalah biarkan sajalah mereka. Itu kan salah sendiri karena dia tidak mau aktif. Kan dia yang pergi dan lain-lain lagi alasan kita. Atau terkadang timbul rasa iba yang sesungguhnya tidak bermakna apa-apa tanpa tindakan konkret. Kasihan ya, dia sudah malas, kehidupan keluarganya berantakan pula. Tanpa dasar kita telah menutup diri kita untuk mereka. Dan ketika berjumpa dengan mereka, kita tidak pernah memberi senyuman, tidak pernah memberikan sapaan yang penuh
pengharapan. Dan tidak jarang kita justru bermuka air sinis dan terheran-heran dan tidak peduli dengan mereka. Tapi saudara perhatikan ini dengan baik-baik. Lewat teks khotbah ini, pencarian dan menemukan merupakan keharusan dan betul-betul harus dilakukan dengan gigih. Alasan pencarian bukan terletak pada domba itu, melainkan pada gembala sendiri, pada diri kita sendiri sebagai orang tua, hamba-hamba Tuhan sebagai gembala, sebagai sesama. Itu jangan terlalu repot saudaraku dengan teori. Yang penting cari mereka, usahakan menemukan mereka, bangun komunikasi yang sungguh amat baik dan indah. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, bawa mereka kepada Yesus. Urusan dia bertobat, berubah adalah urusan Bapa di sorga. Yang kedua saudaraku, sukacita dan kegembiraan ketika menemukan domba yang hilang dan tersesat. Saudaraku, kita perhatikan dalam teks ini gembala sangat bersukacita saat menemukan domba hilang. Dan itu merupakan bukti kesungguhan dan keseriusan pencariannya. Jadi gembala harus mencari domba yang hilang karena ada dorongan kesedihan yang mendalam. Sehingga ketika menemukannya, ia sangat bersukacita dan bergembira. Dan Yesus berkata bahwa sama seperti penemuan domba yang hilang itu menimbulkan sukacita dan kegembiraan, demikian jugalah keselamatan manusia yang tersesat menimbulkan sukacita Bapa dan para malaikat di sorga. Pada ayat 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seorang itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sukacita Bapa sama dengan sukacita pemilik domba yang telah menemukan dombanya kembali. Dalam Lukas 15 ayat 5-7, firman Tuhan berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya pasti ada pesta besar di sorga. Ada kegembiraan dari Tuhan Yesus karena menemukan yang tersesat. Dan ada sukacita yang paling besar bagi sorga dan juga bagi Allah. Karena ketika seseorang berdosa, untuk apa? Yang mau meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Sungguh saya mau katakan bahwa Allah sangat bersukacita ketika melihat kita bertobat, dan betapa sedih hatinya jika kita menyimpang, hilang, bahkan tersesat. Masih ingat saudaraku cerita tentang Petrus? Alkitab berkata bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus murid yang baik ini, yang sungguh-sungguh hebat ini, dia justru apa? Justru menyangkali Tuhannya, gurunya. Dan sebenarnya jika seseorang sudah menyangkal dia, maka sebagai orang itu
adalah orang yang tidak bisa dipercaya lagi untuk seumur hidupnya. Pepatah Indonesia berkata, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa itu tidak berlaku dengan Tuhan Yesus. Petrus walaupun menyangkal Yesus 3 kali, tetapi bagaimana kita lihat? Yesus sungguh-sungguh mencarinya, melayaninya, dan bergembira karena Petrus bertobat. Makanya diberi tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Saya mau bertanya, apa sukacita besar kita? Apa yang membuat kita bergembira sehingga kita akan mengajak orang-orang untuk makan, menari, bergoyang, dan juga memanggil band besar? Apa karena anak kita dibaptis, disidi, atau ultahnya, prestasinya yang hebat, kelulusannya, perkawinannya, atau waktu dia mendapatkan pekerjaan, saat dia mendapatkan gaji besar? Bisa kita buat banyak lagi daftarnya yang membuat hati kita bergembira ria, bersuka cita. Bahkan mungkin waktu itu terjadi ada poco-poco hingga tengah malam. Uang dihambur-hamburkan habis petaho, ya. Untuk mereka yang bertobat, maaf, mana ada waktu kita untuk menginjili dan bersuka cita untuk mereka. Tapi sekali lagi, firman Tuhan ini sungguh mengingatkan, Yesus dan Bapa di sorga dan para malaikat bersuka cita, berpesta ria. Karena apa? Karena seseorang yang telah tersesat, seseorang yang telah hilang kembali, telah bertobat, diampuni dosanya, diselamatkan. Itu mari saudaraku dengan gigih mencari dan mendoakan agar ada orang-orang yang bertobat dan melaluinya pasti ada apa? Sukacita besar di sorga. Mengapa demikian? Karena pada ayat 14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya Allah sungguh memberikan anugerahnya kepada mereka yang tersesat supaya mereka kembali bertobat. Sangat luar biasa. Untuk itulah Allah memberikan apa? Firman dalam hidup kita. Ia memberikan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita yang menuntun dan juga memelihara kita supaya kita sulit dan bagi anak-anak kita tersesat. Di dalam firman Tuhan itulah yang akan memberikan bimbingan kepada kita supaya jalan kita hidup di jalan yang benar. Dan jika ada pergumulan sesukar apapun, kita pasti akan melihat kemenangan bersama Yesus, firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi ingatlah bahwa Yesus sangat mencintai saudara walaupun saudara tersesat. Yesus tidak langsung menghakimi saudara. Yesus tidak langsung menghukum saudara. Walaupun mungkin ya dia akan memberikan saudara ajaran atau ujian, persoalan, masalah, pergumulan supaya kita apa? Bertobat kembali kepada Yesus. Yesus pasti merancangkan sesuatu yang baik, yang penuh damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara. Sehingga itulah sebabnya dia sungguh-sungguh memberikan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya menyertai kita. Ingatlah, hanya setanlah yang inginkan kita tersesat. Setanlah yang ingin kita jatuh dan membawa kita pada hal-hal yang dalam kesesatan. Itulah sebabnya setan buat kita malas pergi ke gereja. Setan yang membuat kita tidak mengerti firman Allah. Dia yang kadang-kadang menggunakan keluarga, ekonomi, pekerjaan agar kita malas untuk berdoa, mendengarkan firman, beribadah. Bahkan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita. Sehingga apa yang terjadi?
kita mulai kecewa, kita mulai patah semangat, kita mulai putus asa, dan akhirnya kita mulai terbujuk dengan hal-hal dunia ini. Karena setan sangat senang jika saudara tersesat. Tapi saya mau beritahu bahwa Yesus sangat bergembira, sangat rindu supaya Anda kembali kepadanya dan bertobat dari dosa-dosamu. Dan dia sangat bergembira ria jika Anda sungguh-sungguh bertobat. Untuk itu bertobatlah. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan ini dengan baik, yang tentunya memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Antara lain, yang pertama, Allah begitu gigih mencari yang hilang. Allah tidak ingin ada yang binasa di antara kita. Allah rindu supaya kita bertobat. Itulah sebabnya mengapa Allah pasti mencari jemaat yang tersesat dan hilang. Sikap gigih seperti Yesus ini, sikap gigih Allah ini harus ada pada kita. Baik itu sebagai orang tua, sebagai gembala, supaya kita rindu dan juga pergi mencari anak-anak kita, keluarga kita, sesama kita yang tersesat, yang jauh dari Tuhan. Supaya mereka kita temukan dan membawa mereka kembali kepada Yesus. Yang kedua, Allah bersukacita saat menemukan jemaat yang hilang. Bahkan malaikat di sorga juga ikut bergembira ria. Ini jualah yang menjadi keadaan kita. Bersedih bahkan berduka jika ada di antara anak dan saudara kita yang tersesat. Berusaha keras mencarinya dan sangat bersuka cita, bergembira ria, bersyukur karena mereka telah bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.